Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jalur terbang menggunakan drone deploy. Sebelumnya kita buka link drone deploy yang ada di web. Selanjutnya kita login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Di sini saya memasukkan akun saya. Klik login. Nah, untuk tampilan awal drone deploy itu seperti ini. Nah, untuk kita ingin membuat suatu project baru, kita klik project yang ada di pojok kanan. Setelah itu, maka akan ada tampilan peta. Nah, di sini kita bisa menentukan daerah mana yang ingin kita petakan atau kita buat jalur terbangnya. Kita contohkan di sini daerah Kampus 1 ITN Malang. Nah, setelah kita menentukan letak satu lokasi, terus kita klik create project. Nah, secara otomatis di sini dia akan membawa kita ke lokasi yang sudah kita tentuin. Nah, sebelumnya kita buat nama project yang akan kita laksanakan. Kita buat di sini ITN Malang. Kita klik continue. Oke, selanjutnya kita klik maps dan modeling. Nah, di sini ada beberapa garis-garis kotak yang berwarna hijau. Nah, ini adalah jalur terbang drone yang akan kita buat. Di sini bisa kita pindahkan dengan mengklik lalu menahan ke arah mana yang ingin kita buat. Karena di sini kita ingin membuat jalur terbang untuk daerah Kampus 1, maka kita atur dulu di mana saja batas-batas Kampus 1 tersebut. Dengan cara mengklik titik putih yang ada di setiap pojok garis warna hijau ini. Nah, setelah itu pada pojok sebelah kiri itu ada 8:59 menit. Ini adalah waktu penerbangan drone yang untuk perekaman, sedangkan untuk 2 hektar ini adalah pembulatan dari luas daerah yang akan kita drone. Dan untuk 143 itu adalah berapa banyak foto yang ingin kita tangkap, sedangkan satu baterai ini adalah baterai drone yang kita butuhkan. Jadi seandainya ini ada 2, berarti butuh 2 baterai drone, seperti itu. Selanjutnya untuk flight altitude ini, yaitu berapa ketinggian drone yang ingin kita buat. Di sini bisa kita atur mau 60 meter ataupun lebih tinggi lagi, yaitu 74, ataupun juga bisa kita rendahkan 29 contohnya. Nah, untuk ketinggian ini sendiri, rendahnya ini berpengaruh kepada waktu pengambilan dan baterai juga. Bisa kita lihat juga di sini setiap ada pergeseran itu merubah berapa banyak garis yang ada di kotak sebelah. Nah, untuk di sini bisa kita atur juga sebelumnya, yaitu dengan cara advance. Di advance ini untuk settingannya bisa kita atur. Seandainya kita ingin membuat settingan khusus untuk jalur terbangnya, bisa kita matikan automatic settingnya.
Nah, untuk automatic setting ini ada beberapa banyak pilihan, yaitu font overlap, sheet overlap, like, mapping speed, starting. Nah, untuk ketentuannya itu ada tersendiri-sendiri, yang dimana itu jika kita rendahkan, nah di sini ada katanya 70% recommended, yang dimana untuk penerbangan atau untuk ini direkomendasikan 70% ataupun ke atasnya. Kita gunakan 79%. Sedangkan untuk set overlapnya ini juga bisa kita atur, dan dimana setiap kita rubah itu akan menambah semakin tinggi persentase, nanti semakin banyak jalur terbang untuk pengambilan drone. Sedangkan jika kita semakin rendahkan, berarti rentang jalur terbang yang untuk drone-nya semakin kecil ataupun semakin sedikit. Sini kita gunakan yang 80%. Terus untuk flight direction-nya ini adalah kemiringan ataupun bagaimana drone kita pengambilannya. Sini bisa kita atur juga. Seandainya kita menggunakan 90 derajat, nah di sini otomatis garis drone yang kita ambil itu secara garis 90 derajat mengarah ke arah utara. Nah, sedangkan untuk speednya ini sendiri, ini berpengaruh kepada kecepatan drone saat pengambilan gambar. Semakin cepat, berarti pergerakan drone kita itu semakin cepat. Sedangkan jika kita semakin kecil, maka penerbangan drone itu semakin lambat, seperti itu. Sedangkan untuk starting point ini, di mana tempat drone kita pengambilan awal, yang dimana itu startnya sendiri. Jadi bisa kita lihat di sini, untuk starting pada poin 1 itu terdapat pada pojok kiri. Sedangkan jika ingin kita buat startingnya itu dari angka lain, contohnya 22, nah di sini ada di tengah pojok atas, seperti itu. Karena itu biasanya jika udah dilaksanakan setengah penerbangan dan sebagainya. Sini kita buat di awal starting, yaitu pada start nomor 1. Nah, untuk parameter 3D ini bisa kita matikan ataupun bisa kita buat hidupkan. Ini untuk pengambilan 3D modeling. Selanjutnya, jika setelah semuanya sudah diatur, kita bisa jika semuanya sudah diatur, nah di sini selanjutnya baru kita simpan project ini. Ataupun jika teman-teman ingin tes pelaksanaan drone-nya itu sendiri, bisa diklik di tes di simulation. Nah, di sini bisa kita lihat titik warna biru ini adalah tempat kita berdiri ataupun tempat drone itu akan pulang. Bisa kita lanjutkan, langsung kita klik start. Nah, di sini secara otomatis jalur terbang yang kita buat untuk pengambilan drone. Sini bisa kita klik start untuk memulai. Nah, sini ada beberapa poin yang dimana map planning itu ini adalah jalur waktu, yang dimana ini sudah berjalan 10 detik waktu drone-nya terbang sampai 9,23. Itu berarti otomatis 9 menit 23 detik kemudian barulah drone-nya akan kembali kepada kita ataupun kembali ke titik awal di mana host ini. Terus jika ada keadaan darurat dan sebagainya, kita bisa mengklik pada pojok kiri atas yang warna merah ini. Jika kita klik, secara otomatis drone yang tadi yang sedang berjalan otomatis bakal balik kembali ke titik awal. Nah, selanjutnya di sini bakal ada tampilan seperti ini. Continue klik untuk penerbangan selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan untuk pembuatan jalur terbang menggunakan drone deploy. Sekian, terima kasih.